Setiap orang punya insecure, rasa tidak aman, kekhawatiran dalam hidup. Hal-hal yang membuat kita khawatir, takut. Insecurity membuat orang tidak percaya diri dan hidup dalam kekhawatiran. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata gini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Apa yang jadi insecurity dalam hidup Anda? Apa yang membuat Anda merasa khawatir dan tidak aman? Mari bawa itu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Apa yang membuat kita insecure? Biasanya menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita insecure biasanya menjadi tolak ukur atau motivasi dalam hidup kita. Contohnya, karena takut miskin, karena tidak mau dihina, orang fokus kerja keras supaya jadi kaya. Karena takut gemuk atau takut sakit, orang fokus diet dan olahraga. Karena takut pasangan selingkuh, biasanya para istri mulai merawat diri. Apa yang menjadi insecure, rasa tidak aman, kekhawatiran, dapat menjadi hal yang positif dalam hidup kita untuk kita selalu mawas diri dan berusaha lebih. Tetapi insecurity juga bisa membuat orang jadi tidak bersyukur, bahkan menyalahkan Tuhan, minder, tertutup, introvert, negatif, iri hati terhadap orang lain, malah suka mencari kesalahan orang lain, ambisius, cemburu berlebihan, curiga berlebihan. Insecurity punya nilai-nilai negatif dalam hidup kita. Mengapa orang insecure? Yang pertama, karena keadaan. Contoh, karena pandemi, bencana alam, orang tentu kehilangan rasa aman. Di dalam masa pandemi ini, pasti banyak di antara kita yang bertanya, ini sampai kapan ya? Lalu ke depan bagaimana? Kita dipenuhi dengan rasa insecurity karena kita tidak pasti dengan masa depan kita. Yang kedua yang membuat orang merasa insecure adalah trauma di masa lalu. Contohnya, waktu kecil pernah mengalami abuse, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, punya pengalaman dihianati oleh pasangan, punya pengalaman ditipu orang. Trauma masa lalu bisa membuat orang jadi insecure dalam hubungan. Yang ketiga yang membuat orang insecure adalah cara seseorang dibesarkan. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan atau keluarga yang tidak sehat dapat menciptakan gambar diri yang buruk, sehingga ia tumbuh jadi orang yang tidak percaya diri, minder, introvert, merasa tidak dikasihi, merasa tidak diinginkan, haus penerimaan orang banyak, bahkan tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Fokusnya selalu pada kelemahan, aku jelek, aku begini. Kemudian adalah kegagalan dalam hubungan karena sulit mempercayai orang. Insecure membawa dampak yang negatif dalam hidup kita. Contoh, waktu kecil oleh orang tua sering dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik. Latar belakang keluarga yang miskin membuat banyak anak tumbuh besar minder dengan teman-teman yang lain. Latar belakang orang tua yang bercerai, broken home, membuat anak jadi tidak percaya dalam hubungan. Haus kasih sayang. Penolakan orang tua terhadap anak. Contoh, ingin anak laki-laki tapi yang lahir perempuan. Bully di masa kecil. Dibesarkan dengan lingkungan yang seringkali abusive dengan kata-kata, bahkan dengan tindakan. Ini dapat membuat anak-anak tumbuh besar dengan gambar diri yang buruk, sehingga mereka lahir insecure. Saya ingin bukakan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Setiap orang punya kekuatan dan juga kelemahan. 1 Korintus 15 ayat 40 bilang gini, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Setiap kita dikaruniai Tuhan kelebihan yang berbeda-beda. Tuhan kita adil. Kita harusnya fokus kepada kekuatan yang Tuhan tanam dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap kita itu lahir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari berdamai dengan kelemahanmu. Temukan potensi yang Tuhan tanam dalam hidupmu dan fokuslah mempertajam kekuatanmu. Jadilah ahli dalam apapun yang engkau kerjakan. Saya ingin ingatkan bahwa sekedar cuma bisa, itu banyak orang bisa. Kita harus berusaha menjadi salah satu yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kita harus berusaha menjadi orang yang dibutuhkan. Fokus sama kekuatan kita, sehingga kita menjadi orang yang dibutuhkan. Hidup ini bukan hanya tentang prestasi, tapi kontribusi. Hidup bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna. Jangan sampai kita fokus sama kelemahan kita, tapi pastikan kita gali kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Pastikan kita tidak hanya berhenti di level bisa, tapi kita jadi orang yang dibutuhkan. Kita jadi orang yang berguna buat masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. Ingat sekali lagi, hidup ini bukan soal prestasi, tapi kontribusi.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.